Perkenalkan, nama saya Haryani. Nama usaha saya Pai Snack. Kalau produknya yang pertama chili oil, yang kedua ektat, selanjutnya ada beberapa catering. Dulu sepulang dari luar negeri, saya tinggal di rumah dan melihat situasi dan kondisi di rumah itu tidak ada pekerjaan yang layak buat saya, sehingga saya berkeinginan untuk bagaimana caranya saya berusaha sendiri biar mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Yang kedua, sebenarnya ingin memberikan peluang pekerjaan untuk tetangga sekitar. PIRT sudah ada, terus sertifikasi halal juga sudah, cek nutrisi baru yang chili oil, kalau yang ektatnya belum, NIB-nya sudah. Proses pembuatan chili oilnya itu saya mulai pemilihan bahannya. Biasanya saya membeli cabai basah dari petani, kemudian saya keringkan sendiri. Terus setelah kering, proses selanjutnya yaitu mulai direndam dengan air panas. Kemudian bahan yang lainnya kayak bawang merah, bawang putih, milih yang gede-gede, yang besar-besar, karena selain kualitasnya bagus, itu juga mempermudah pekerjaan, ngonca ini gak jelimet gitu ya. Terus mulai mengolahnya dari cabai, kemudian bawang merah, bawang putihnya dihaluskan dengan cara di chopper ya, bukan yang di blender halus. Terus baru dimasak dengan beberapa rempah yang sudah disediakan kayak garam dan penyedap. Proses ekstatnya saya menggunakan bahan yang semi premium karena pasaran saya kan menengah ke bawah, jadi untuk kualitas bahannya saya sesuaikan dengan pasar. Terus pengolahannya mulai dari mengadon selnya, kulitnya itu pakai tangan, karena kalau pakai mesin harus kapasitas besar, sedangkan saya kapasitasnya belum banyak, hanya sekitar ratusan lah, belum ribuan gitu. Terus setelah membuat sel, baru membuat adonan isi. Saya menggunakan telur fresh ya, yang baru diambil dari peternak. Terus kemudian susunya saya pakai susu kental manis. Terus tidak ada tambahan gula lagi karena sudah manis kan. Terus kemudian saya tambahkan vanili cair. Terus saya aduk, saya campur, kemudian saya masukkan ke dalam sel yang sudah tersedia. Terus baru di oven sekitaran 20-25 menit untuk kematangan yang original. Kemudian tambah penggunaan api atas untuk yang Portugis ektat, jadi menghasilkan karamelisasi yang membuat permukaan atasnya lebih kecoklatan. Kalau kendala distribusinya, saya kan tidak menggunakan bahan pengawet, jadi daya tahannya kan hanya 1x24 jam untuk suhu ruang, kemudian 2-3 hari untuk suhu kulkas. Jadi pendistribusiannya tidak bisa lama, jarak tempuhnya juga tidak bisa jauh ya Mbak. Untuk sementara ini sekitaran Ponorogo Madiun itu masih terjangkau dalam waktu beberapa jam, nggak sampai 1 hari. Terus kemudian yang bisa saya jangkau itu sementara ini Blitar, Malang sama Jogja, itu saya titipkan ke travel karena travel kan juga tidak memakan waktu lama. Terus juga saya tidak punya stand menetap di kota atau di mana. Kalau mungkin di kota, kemungkinan kan pembeli datang ke stand saya, jadi saya tidak perlu mengantarkan. Tapi karena saya membuatnya di rumahan, jadi saya yang mengantarkan ke pelanggan, bukan pelanggan yang datang ke sini. Sekarang sih tidak ada Mbak, karena bahan-bahan di toko bahan kue kan juga sudah banyak yang tersedia, jadi nggak harus ke tempat yang jauh, di sekitaran juga sudah ada. Kalau yang cabai dan sebagainya itu biasanya saya ngelobi ke petani yang menanam cabai. Kalau enggak, saya biasa membeli ke pasar tradisional ya. Kalau limbah dari ektatnya itu biasanya yang banyak cangkang telur. Terus kalau cangkang telur itu saya biasanya dibakar aja. Itu hasil pembakaran, abu pembakarannya itu untuk pupuk tanaman di rumah. Kalau harapannya, saya berharap UMKM-nya kan semakin kesini semakin maju, semakin dikenal banyak orang, juga semakin menghasilkan perekonomian yang lebih baik lagi untuk kedepannya.